Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 4 orang, yaitu 1. Alfiatul Asilah, 2. Akilah Syafika, 3. Dara Alisya Damayanti, dan yang keempat ada Sylvi Saparani, ingin mempresentasikan tentang bab 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang taat. Menurut bahasa, taat artinya patuh atau tunduk. Adapun menurut istilah, taat berarti upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah SWT. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka akan mendapatkan dosa. Di dalam setiap taat terdapat perilaku disiplin. Orang yang taat pada suatu aturan akan mematuhi dan melaksanakannya secara disiplin. Dalam kehidupan beragama, sikap taat adalah modal penting bagi setiap makhluk beragama. Islam mengajarkan rukun Islam yang 5. Ketaatan bagi muslim pemula dibuktikan dengan melakukan ikrar bahwa dirinya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Ketaatan wajib dibuktikan dengan melakukan sholat 5 kali dalam sehari, sesuai dengan waktu yang telah dianjurkan. Dalam pelaksanaan sholat diperlukan perilaku disiplin, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara teratur sesuai dengan waktu yang ditetapkan Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa artinya wanita. Surat ini terdiri atas 176 ayat dan tergolong surat Madaniyah. Dinamakan An-Nisa, wanita, karena di dalam surat ini lebih banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita dibanding surat-surat yang lain. Kandungan surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ayat 59 tersebut, Allah memulai ayat ini dengan nida atau seruan. Suatu hukum yang diawali dengan seruan menunjukkan pentingnya perhatian terhadapnya, karena fungsi seruan adalah membuat orang yang diseru untuk memperhatikan apa yang disampaikan kepadanya. Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban orang yang beriman untuk menaati perintah Allah, Rasulnya, dan ulil amri, pemimpin. Dengan demikian, perintah ketaatan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bahwa setiap mukmin harus melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, karena apapun yang diperintahkan Allah mengandung maslahat, kebaikan, dan apa yang dilarang olehnya mengandung mudarat, keburukan. Kewajiban taat kepada Allah meliputi seluruh aspek meskipun bertentang dengan hawa nafsu, kenyataan, dan keadaan kita. Yang kedua yaitu taat kepada Rasulnya. Taat kepada Rasulnya berarti setiap mukmin harus melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri, yaitu pemimpin. Taat kepada ulil amri berarti setiap mukmin harus taat kepada peraturan-peraturan pemimpinnya, selama tidak menyimpang dari ajaran Islam. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu meliputi pemerintah, penguasa, alim ulama, dan para pemimpin. Pada akhir ayat di atas dijelaskan bahwa jika ada suatu perkara yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat atasnya, maka perkara tersebut wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian jika perkara hadis, maka perkara tersebut harus disesuaikan dengan dikiaskan kepada hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Orang yang dapat melakukan kias seperti dimaksud di atas ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan, mengetahui dan memahami isi Al-Quran dan Sunnah Rasul. Demikianlah hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis tentang taat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah wa man ata'a amiri faqad ata'ani man asa amiri faqad asani. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, maka berarti ia taat kepada Allah, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, berarti ia maksiat kepada Allah. Dan siapa yang taat kepada pemimpin yang aku angkat, berarti ia taat kepada aku. Dan siapa yang melanggar pemimpin yang aku angkat, berarti ia maksiat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan tentang perintah taat kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri.
Rasulullah adalah seseorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Nah, risalah Allah yang disampaikan melalui firman Allah kepada Nabi Muhammad untuk disebarkan kepada umat manusia. Pada perkembangannya, firman Allah dibukukan menjadi kitab yang bernama Kitab Suci Al-Quran. Nah, selanjutnya hadis ini juga menjelaskan tentang kewajiban kita untuk taat kepada ulil amri yang diangkat oleh Rasulullah. Nah, dalam hal ini ulil amri dapat diartikan sebagai pemimpin atau alim ulama. Para musafir juga banyak mengartikan kata amir ini dengan berbagai klasifikasi, yaitu yang pertama ada kata amir adalah pemimpin agama atau yang disebut dengan ulama. Nah, yang kedua ada kata amir ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai pemimpin yang menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang C, perilaku orang yang taat. Dengan menjalankan perintah Allah dari Rasulnya dan meninggalkan segala larangannya, kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Derajat orang yang bertakwa merupakan derajat yang paling mulia di sisi Allah. Taat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, taat kepada Allah ini merupakan posisi ketaatan tertinggi kita sebagai seorang Muslim. Cara kita taat kepada Allah bisa dibuktikan dengan menunaikan perintahnya, menjauhi semua larangannya, sholat 5 waktu dengan tepat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan lain-lain. 2. Ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan kepada Rasul memiliki posisi jajar dengan taat kepada Allah karena apapun yang disampaikan Rasul merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga nih, ada ketaatan terhadap ulil amri. Sebagian ulama mengatakan bahwa taat kepada ulil amri terbatas pada pemerintah di negara kita berada. Jadi kita harus menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, orang-orang yang memiliki sikap taat itu akan bersikap jujur, bertanggung jawab, dan juga disiplin. Perilaku mulia ketaatan yang perlu dilestarikan adalah 1. Selalu menaati perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangannya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. 2. Merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. 3. Menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. 4. Menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntutan dan syariat agama. 5. Menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.